Kakak Imam, bagaimana tadi kita lihat ini timnas kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengucap. Waalaikumsalam. Timnas Hmm. Garuda kerepotan di babak kedua. Jadi pengucap, Iya. kan semua mata rakyat Indonesia tertuju ke pertandingan semifinal Piala AFF 2020 Yes. yang digelar tahun 2021 karena corona di Singapura Stadium. Yes. Sayangnya ya kita sedikit kecewa karena hasil imbang kan. Kita berharap menang dan di babak pertama kita sudah harapan bahwa kita menang itu memang ada karena unggul 1-0. Yes. Unggul 1-0. Unggul 1-0 dan kita menguasai pertandingan. Meskipun saya melihat strategi yang digunakan oleh pelatih timnas Sintayong itu sebenarnya adalah formasi bertahan karena 5-4-1. Iya. Iya tuh? Betul. Kasih 5 back. Ini sama formasi waktu lawan Vietnam dan berhasil menahan imbang Vietnam 0-0. Tapi hebatnya padunya ini anak-anak muda kita ini yang main ini pemirsa. Meskipun formasinya bertahan, dia tetap bisa menguasai pertandingan dan lebih banyak menyerang. Iya. 5 menit pertama sudah sepak pojok. Bahkan di 20 menit pertama itu sudah 5 kali kita sepak pojok. Si The Lions tuh, The Lions julukan di Singapura itu baru 1 kali. Iya. Ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena itu tadi saya bilang, anak-anak kita ini main cukup padu. Iya. Dan juga menurut pelatihnya Singapura, gaya mainnya ini pemain Indonesia ini kayak Liverpool. Liverpool atau Barcelona? Liverpool. Iya, Liverpool. Nggak bagus Barcelona kan dari Messi. Nggak baik, baik. Dukung Barcelona karena Messi. Iya. Kita bisa mencetak gol di menit ke-28 ya. Ya. Asis dari Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode pos 90123. Anak-anak Barmuarram. Iya. Barmuarram itu mantan backnya PSM dulu terkenal. Sekarang asisten pelatih PSM. Yes. Namanya Asnawi Mangkualam. Iya, pemain Ansan Granners Korea, Liga Korea. Asisnya dari sayap kanan disambar oleh Witan Sulaiman yang berdiri, yang muncek, yang menusuk, Tiba-tiba muncul dan menyambut bola tanpa kontrol dengan kaki kiri ke sisi kanan gawang Singapura yang dikawal oleh siapa namanya itu, Hasan Sunni. Sun. Tapi sayangnya pengucap di babak kedua itu, Iya. saya tidak tahu apakah ini pengaruh masuknya Esra Walian dengan Elkan Bagot. Terlihat sekali kacau permainan. Iya, Gitu? Iya, betul. Kerepotan sekali. Atau bisa jadi juga karena bangkit ke Singapura di babak kedua, kita langsung ngejar ketertinggalan tuh. Betul. Karena dia juga melakukan pergantian pemain di awal babak kedua si Singapura ini kan. Kita juga melakukan pergantian pemain. Tapi prediksiku bahwa ini faktor Esra Walian yang membuat ada sedikit kekacauan dalam tim. Bisa dibuktikan dengan dia ditarik kembali keluar pengucap. Pengganti diganti. Pengganti diganti. Mestinya dia tidak diganti. Mestinya tidak diganti kan, dia pengganti. Ternyata diganti. Elkan Bagot juga yang pemainnya Ipswich Town ya Liga Inggris ya. Bermain tidak maksimal kalau saya. Saya beberapa kali hitung, paling sedikitnya tadi 4 kali dia blunder. Maksudnya kerepotan digoreng-goreng sama Ihsan Pandi, siapa itu strikernya nih? Iya. Kerepotan ki. Tapi secara umum saat bertemu nanti di leg kedua tanggal 25 hari Sabtu pas hari Natal malam Minggu, leg kedua kembali di stadion yang sama, Singapura Stadium. Saya sangat yakin, optimis PSM menang.
Amin. Ya, kalau saya lihat tadi, apalagi main Egi Timnas, Fitri timnas, Maulana. timnas. Ya, Timnas. Koreksi, timnas. apa tadi saya bilang kah? PSM. Itu karena kecintaan kepada PSM. Nah, Iya, kalau toh. kecintaannya Rano kayak ada gitu Rano Karno. Ah. Menurut ketua PSSI, termasuk menurut pelatih Sintayong, Egy Firki itu sudah tiba di Singapura hari Selasa kemarin kan? Iya. Kemudian hasil PCR-nya juga negatif. Dan sebenarnya waktu hari Rabu kemarin dia sudah ikut-ikut latihan. Dan insya Allah dia bisa main di leg kedua. Wow ya. Ini pasti Lebih semakin, seru itu. Ya semakin kuat lah. Iya. Daya gedor Garuda Muda. Dan saya prediksi skor nanti babak kedua 2-0 untuk Indonesia. Jadi soal statistiknya itu Penguca, Iya. ini bagus kita sedikit penguasaan bola itu Indonesia 50,1%, Singapura 49,9%. Yap. Tendangan sudut sama-sama 6. Kenapa? Karena di babak kedua tadi kita diserang terus nih. Oh, deh. Seperti yang saya bilang tadi, kerepotan kan? Iya. Kita di babak pertama saja sudah 5 kali serangan tendangan sudut. Dia 1 kali 2 kali Ji. Nah, tapi di babak kedua dia 6 kali juga seimbang karena menyerang terus kita wah. Iya tahu. Kerepotan betul kita tadi di babak kedua sangat terlihat. Kemudian tendangan bebas dia Singapura 18 kali, timnas Indonesia 15 kali. Kita 3 kali offside, Singapura tidak ada. Tendangan tepat sasaran Singapura 3, Indonesia 2. Tendangan tidak tepat sasaran Singapura 5, Indonesia 3. Akurasi tendangan Singapura 33%, kita 22%. Akurasi umpan kita lebih bagus 74%. Singapura cuma 65%. Penyelamatan 2 kali kita, dia 1 kali. Singapura maksudnya. Pelanggaran, timnas melakukan pelanggaran 18 kali, Singapura 16 kali. Kartu kuning Singapura 2, Indonesia 1. Yep. Kartu merah 0. Nah. Akurasi umpan Indonesia 74% dan Singapura 65% ini menunjukkan bahwa apa Pengoca? Kerjasama timnas itu masih lebih bagus kan? Iya, dibanding betul. Singapura karena tapi memang cantik tahu ini anak-anak permainan tahu. Dia tidak kasih bernapas sekian. Iya, mereka punya Lumayan. udah semangat, daya juang, skill, kemudian kerja sama tim yang bagus. Dan harus kita akui ini karena polesan dari Shin Taeyong. Iya. Nah, begitu Pengoca. Betul. Siapa tahu mungkin bertanya Pengoca. Kasih itu ditanya Tompak baru. Besok ini leg kedua itu supaya juara Indonesia harus skornya berapa? 2-0. 2-0. Iya, Harus 2-0. harus 2-0. Dan insya Allah anak bantai kita salah satunya. Amin. Tadi ada beberapa tompa anunya. Itu juga yang Witan Sulaiman yang dari kanan, Witan, yang langsung ditendang. Sendiri dia keping sedikit ke Irfan Jaya gol itu. Iya deh. Irfan Jaya lumayan bagus tadi mainnya. Cuma ya begitulah Pengoca. Sepak bola. Betul. Terus berita lain? Berita lain soal Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Ya, Ini malam kan besok pemilihan ya. betul. Besok pemilihan. Kan sejak awal delegasi Sulsel itu sudah menentukan pilihannya kepada Gus Yahya, Gus Yahya. kakaknya Menteri Agama. Maksud dari komitmen Sulsel teruji malam ini bahwa apakah kan begini kan kalau muktamar begini kan tim-tim lobby itu beredar ke sana kemari untuk mengubah suara kan?
Jadi intinya dukungannya Sulsel ke Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Dia membawa 5 suara. Ya, Betul ya? betul, betul sekali Pak Ocha. Dah. Saya belum sempat membaca ini tadi malah. Biar mama Timnas Indonesia PSM kan juga. Sangat lunas. Oh ini halaman 3. Ibu-ibu baru anu lagi siapa itu di dalam bagian sana. PSI akan tingkatkan. Oke, baru sebatas kita kabur. Yuhu. Oce suka lagi makan pedas? Iya. Tahan maki dulu. Kenapa? Karena sekarang harga cabai rawit Hah. dari dulu 15.000 sekilo jadi 80.000 Ini sekilo. banyak nonton petani ya. Balas si penjual ayam ke sana yang pakai cabai asli. Kenapa bisa? Ya, ini tadi wartawan kita mencoba mendatangi pasar Todopuli. Makassar ini nah. Udah 80.000, naiknya 80% itu. Tapi saya tahu 80.000 per kilo. tadi di terong pagi-pagi masih 15.000. Ibu su ikan. Oh. Kira-kira itu di kompatong ini. Jadi ini katanya salah satu penyebabnya kan musim hujan. Iya, Stoknya betul. makin menipis. Nanti bulan-bulan April itu lagi baru normal. Bedanya katanya wajar di akhir tahun, tapi begini deh. Bagaimana Pak Balu? Ayam geprek? Langsung Sing diantar. ongko. Masa pakai balsam. Terpaksa kayak saja, pakai merica. Deh, panas bukan pedis. Nah, sudah Mi, ABC saya kayak di rumah. Terus harga ikan juga naik. Jadi apa kita makan ini kau Cak? Ayam? Ikumar. Iya, Ikumart do. Ikumar tidak naik. Terus ada diskon hingga 50% sepatu dan tas untuk akhir tahun ini yang mau belanja di Iya Jepang. tahu. Terus Sampai berapa harga persen? lagi? Di mana? 50 sepatu dan tas. Yang paling banyak diskonnya itu yang sampai 50% itu adalah Bonia Bonia. dan Kickers. 50% ke diskonnya. Di Lipah dan Hari. Halaman berapa lagi ya? Tapi kita di halaman 7 kaca. Nggak ada kipas asis. Kenapa Ki? Ulang garing kapak. Oh kodong. Jadi dikerja nih halaman Sulsel. Jadi memang kayak, jangan. Apa yang terjadi di Tribun Sulsel? Bupati Takalar melantik 27 orang kades Saya tahu. hari ini di beberapa desa. Dari total 49 kades terpilih yang mengikuti pelantikan tahap pertama ini berjumlah 27 orang. Jadi ya mudah-mudahan mereka amanah. Iya betul. Bukan cuma cari, tapi cari kemakmuran desanya tahu. Iya betul. Ya. Terus ada kemarin di Toraja Utara ada vaksin berhadiah apa beda? Motor. Kerbau kan, di Toraja Utara. Di Toraja sering begitu. Saya ke Toraja kemarin saya lihat hadiahnya kerbau. Masa? Hebat dah tahu. Nah pemenangnya ini dari Palopo perempuan namanya siapa namanya? Winda. Kenapa bisa Dia, ke pada dia Toraja? ceritanya tuh awalnya nggak mau divaksin, cuma disuruh-suruh tuh akhirnya dia pergi vaksin di Toraja Utara, kayaknya itu yang paling dekat tuh. Oh. Dari tempatnya mungkin di Palopo lagi nggak ada vaksinasi atau dia kebetulan lagi ada di Toraja. Langsung Dia yang menang. Ih, keren ya. Dia dapat Baru dari cara bawa nggak mau- podeng? Tidak biasa, harga Biasa. 20 juta. Oh, deh. Lumayan nih itu Lumayan loh, Cek. tuh. Lebih mahal dari motor. Iya. Lumayan. Terus di halaman 12 ini juga ada komunitas. Jadi tadi itu kita kedatangan tamu dari Suzuki Swift Celebes Indonesia. Dia memperkenalkan ketua baru dan programnya ke depan. Oh. Bukan ini, dia dipimpin oleh Putra Makassar. Jadi dia ini bukan pemimpin secara Makassar aja kalau untuk komunikasi, tapi secara Indonesia. Kerennya di? Iya. Terus tadi Matahari Department Store menyerahkan donasi ke panti asuhan dalam rangka Natal. Nah donasinya ini unik karena bukan makanan saja tapi pakaian baru. Ya wajar toh pakaian Gitu. baru ini toh anak-anak bisa merasakan punya baju baru. Dia itu tadi ke panti asuhan Rizkul lah namanya. Nah, jumlah anaknya di sana ada 42. Yang paling kecil saya baca sini umur 8 bulan. Dapat semua Ki?
Iya, ya pokoknya dibawakan semua Baju. nasib. Ada juga keperluan ya, ada juga lain-lain, tapi dibawakan tuh juga baju baru. Tahu, Supaya anak-anak keren ya, nanti Dek. merasakan pakai baju baru. Dua mau deh, bosan ki nanti. Itu mulai. Sudah. Ada halaman politik ini Pak Farudi. Kakak Fadli barusan ketemu. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, lama tak? Iya. Mungkin 1,5 bulan kok, Cak. 4 bulan nih. Baru 2 minggu itu Mas. Tapi masih jadi pengganti juga ini, Coach. Dede. Udah sembarang Ada ya. editor yang lagi berhalangan. Iya, iya, iya. Jadi untuk besok Coach, ini lagi kemarin sempat memanas, tapi tadi ini agak rada-rada sedikit ini Musda Demokrat. DPD Demokrat Sosial Coach. Iya. Kan kita sudah tahu mungkin ada 2 calon yang akan maju, yang akan Bertarung. namanya dibawa ke tim 3 DPP Demokrat. Jadi nanti ini yang sudah tadi pembukaan langsung penutupan Coach. Jadi sudah cukup 4 jam ini. Berapa jam kita tadi? Cukup 4 jam ini, 3,5 jam nih Coach. Deh. Pak. Pembukaan dari sekjennya di sekjen DPP Demokrat via virtual, yang hadir kan ke sini ketua badan pemenangan pemilunya dia yang hadir datang ke sini ini. Terus ada pemilihan juga Coach. Dan kalau Musda itu ada pemilihan Coach. Iya. Jadi dari 29 tambah 16 25 Coach. Jadi 24 suara dari DPC, 24 DPC susul sel plus 1 dari DPD. Jadi kalau dikalkulasi ini 25. 25 voters, Pak Iyas Ilham Arif Sirajudin ini mendapatkan dukungan 16 suara. Sedangkan petahana Kaula Nimatullah RB ini ada 9 suara Coach. Iya, Jadi iya. Musda ini memang tidak ditentu penentuan ketuanya tidak ditentukan 100% melalui voters dari 25 voters yang tadi itu Coach. Tapi menurut ADRT Partai Berlambang Mercy ini itu jadi awal bagi calon yang nantinya siapa yang memenuhi syarat 20% dari jumlah voters itu, jumlah voters atau 5 suara dari 25 voters itu yang akan menjadi calon. Jadi tadi ini Kaula 9 suara sudah lolos karena melebihi angka 5 Coach. Betul. Terus apalagi Pak Iyas 16 kan. Jadi selanjutnya 2 nama ini akan dibawa Ke DPP. ke DPP. Jadi ada nanti tim 3 yang akan memilih siapa di antara kedua tokoh sosial ini yang akan menahkodai DPD Demokrat Sosial periode selanjutnya Coach. Jadi tim 3 ini terdiri dari Ketua Umum AHY, Iya. Harimurti Yudhoyono, terus ada Sekjen dan ketua pemenang pemilunya Coach. Iya. Jadi ada 3 ini. Nanti kedua calon ini akan mengikuti fit and proper test, kelayakan dan kepatuhan tes itu Coach dari tim 3 ini di Jakarta nanti Coach. Yap. Saat ditanya kapan ini akan dilakukan, ini masih menunggu bagaimana informasi selanjutnya dari DPP tentunya Coach. Iya. Namun yang menarik tadi, selain perolehan suara yang cukup signifikan didapatkan oleh Pak Iyas, ini ada kesejukan yang terlihat jelas di Musda ini Coach. Biasanya Musda ini keluar-keluar dan Betul. penuh ketegangan. Ini sekjennya ini melalui virtual Coach. Ini melalui virtual saja ini bisa menyatukan Pak Iyas dan Pak Pula ini Coach. Iya. Jadi tadi ada salam komando yang begitu hangat bahwa ini cuma Musda. Setelah itu ada tidak ada perpecahan mungkin setelah
ditentukan nanti ketuanya. Mm-mm. Ada beberapa komentar-komentar dari kedua calon, terus ada arahan dari Sekjen Pak AHY melalui video. Jadi tadi ini Pak AHY secara fisik tidak hadir di lokasi musda di 4 Point by Sheraton, Jalan Andi Jema kau cak. Tapi ada video yang telah direkam oleh Pak Ketua Umum Pak AHY ini, yang kemudian itu mempertegas bahwa setelah musda dan terpilihnya ketua umum ini langsung lari kencang kau aja. Iya Langsung tak. lari kencang ini bagaimana Partai Demokrat di Sulsel ini bisa terus eksis di tengah keberadaan partai-partai lainnya yang kemudian tentunya akan lagi kencang juga kau aja. Iya pasti minta tahu. Menjelang pilpres, pilkada di 2024 mendatang kau cek. Jadi selengkapnya siapa-siapa yang datang, terus siapa-siapa yang mendukung kedua calon ini, lalu seperti apa selanjutnya proses pemilihan ketua DPD Demokrat Sulsel, baca di halaman 2 Tribun Timur Yes. besok. Ya. Ule. Itu baru kah? Pimpinan redaksi Roy. Wih. Seribu. Seribu membawa deh. Kenapa warna merah tehnya? Ada warna biru kena teguran dari Junius. Ya. Yap. Itu royalti. Apa ini? Apa Udah nih? ini? Yes. Ya. Apa ini? Apa ini KPSM ku Oh, PSM. Bagaimana mi kabarnya kasihan? Masih landai-landai ini. Nah, anda jelas si pelatih tadi? Belum, tidak tahu juga siapa nih, semakin banyak rumor, tapi manajemen ya lagi-lagi selalu kan ini selalu apa sikap dari manajemen utamanya Pak CEO ini. Tapi ya, begitu selalu memberikan kejutan di akhir-akhir. Iya betul. PSM kan penuh dengan kejutan. Terserah nih kau mau siapa kau sebut, tapi nanti dilihat. Iya. Tapi untuk berita PSM untuk hari ini kita membahas soal adanya kelebihan pemain di skuad PSM sekarang. Total ada 38 pemain termasuk 2 yang ikut seleksi. Ada pemain akademi PSM 1 Reinhard yang baru dipanggil, sama ada yang didatangkan mantan pemain Kalteng Putra, tapi keduanya masih status seleksi semua trial. Tapi berdasarkan status atau aturan Liga 1 itu hanya ada maksimal 35 pemain yang harus didaftar. Sementara ada 38. Nanti bakalan ada yang dicoret Pasti nih. ataukah dipinjamkan, kita tidak tahu kan? Iya. Belum lagi nih ada rumor kedatangan pemain-pemain baru lainnya lagi, Iya. termasuk pemain asing. Kan pemain asing kan kalau ada datang pasti ada yang dicoret. Betul. Begitu, kita tunggu saja perkembangan ke depannya. Masih ada waktu sekitar 2 pekan sebelum memasuki putaran kedua Liga 1 2021 di Pulau Bali. Yes. Gitu untuk halaman PSM. Untuk halaman kota, ini berita-berita akhir tahun ini. Iya. Jelang berakhirnya 2021. Ini ada apa namanya, rangkuman dari persoalan perkotaan, persoalan Pemkot Makassar. Jadi Pemkot Makassar itu mencatat sepanjang tahun 2021 ini ada sekitar 100 ASN atau PNS yang mendapatkan sanksi. 10 diantaranya itu dipecat secara tidak terhormat karena mayoritas terjerat kasus korupsi. Ada 10. Dan ada beberapa kasus pidana lainnya. Jadi ini peringatan tegas juga, peringatan keras untuk para ASN atau PNS, mau dari jabatan yang kadis-kadis sampai yang masih staf-staf ya, yang macam-macam dalam bekerja. Iya. PNS Pada ke.
Bukan berarti di PNS Miki aman-aman nih hidup. Balas gitu anak istri ya. Iya, masih ada pemecatan. Hmm. Begitu untuk halaman kota, halaman Makassar, Kampus tahu ah? halaman kampus. Satu Pi, ini penting juga ini. Apa itu? Ada program vaksinasi nasional Hmm. khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan digelar 30 Desember. Banyak hadiahnya. Gitu Pak. Apa itu hadiahnya? Ada mobil, Ih, mantap. ada motor, sepeda, Hah. macam-macam peralatan elektronik. Jadi miliaran ini jumlah hadiahnya. Jadi ini yang belum divaksin. Ini bagi yang belum divaksin. Yang sudah divaksin tahu ah? Jantan Miki lagi vaksin nanti kayak gitu yang di Pinrang 16 kali divaksin tuh. Kalau sudah divaksin sudah Iya. keluarga tamu. Ya, ajak kita. Ajak tanggal 30 Desember itu ada kita baca sendiri nanti di Tribun Timur. Itu hadiahnya besar-besar soalnya. Siapa tahu rezeki kita. Hebat rezeki- nih orang yang baru vaksin ini. Dan kita harus berterima kasih sama Pemprov tentunya toh. Iya. PLT Gubernur bersama Bang Sulselbar ini yang Tahu jadi anunya juga sponsor utamanya ini. Luar biasa. Dan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Bish. Informasinya diagendakan datangi lagi Presiden Jokowi. Hanya untuk vaksin ini. Iya, begitu nggak mungkin. Tidak ada bagi pada. Nah, gitu. Ya.